Kalau kita menganggap menempatkan Gusti Allah sebagai teman kita, teman kita, apa boleh itu? Gusti Allah sudah memberikan pernyataan anak indoni abdi. Hadis qudsi yaitu hentikannya Allah, anak indoni abdi, aku berdasarkan dari prasangka hamba. Hadis ini merupakan pernyataan bahwa Gusti Allah itu gentle atau kesatria. Allah enggak macam-macam, enggak macam-macam. Memang kalau dikatakan hidup ini simple, ya simple. Kalau dikatakan ruwet, ya ruwet. Kalau cuma saja mau memahami Gusti Allah pakai satu kata ya bisa. Kamu untuk memahami Gusti Allah, apa hakikatnya Gusti Allah itu mudah. Mungkin sampai nggak tahu. Allah itu apa? Allah itu adalah wajibul maujud, zat yang harus ada. Itu saja simpel untuk mengenal Tuhan. Allah siapa? Zat yang harus ada. Kalau nggak ada nggak bisa. Ya harus ada. Itulah simpel untuk memahami Gusti Allah. Tetapi kalau untuk memahami Gusti Allah itu ruwet, ya memang ruwet. Oke, gimana agak ruwet? Orang bekerja, yang katanya kalau kita ingin mendapatkan 10.000, kalau sehari kita penghasilannya 10.000, kalau ingin dapat 100.000 berarti kan 10 hari toh. Tetapi kalau kita ingin 1 juta, kita harus melakukan dengan perkalian 1 tambah 1 dan seterusnya. Tapi kenyataannya banyak sekali orang yang bekerja membanting tulang dan telah mengkalkulasi dengan sistematis dan matematis, tapi kenyataannya hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang diperhitungkan. Contohnya orang yang mempunyai penghasilan sehari 100.000, seharusnya setelah setiap akhir bulan dia kan dapat 3 juta. Tapi kenyataannya rata-rata nggak ada yang dapat 3 juta. Bagaimana bisa dapat 3 juta? Kenapa? Karena seumpama minggu pertama tetangganya mampu nyumbang pengeluaran, minggu kedua anaknya sakit, pengeluaran yang tidak terduga, yang ketiga payah bayaran, bosnya pergi diutang. Ada hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Makanya dikatakan hidup itu ruwet. Ya memang ruwet. Untuk memahami Gusti Allah sulit, ya sulit. Oleh sebab itu, ya sulit, ya ada yang sulit, yang gampang juga ada yang gampang. Khairul umur awsatuha, yang tengah-tengah saja lah, tengah-tengah saja. Apa yang tengah-tengah itu? Yang tengah-tengah itu apa? Ya tadi kita menempatkan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Kalau orang awam dalam beraktivitas itu ada uang ada barang, timbal balik, satu sisi timbal balik, ada uang ada barang, oke. Kamu punya uang, aku punya barang, oke, deal. Tetapi kalau kita orang yang punya agama atau kaum santri, jangan pakai sistem itu. Pakai sistem segitiga. Dengan apa? Dengan melibatkan Allah di tengah-tengah kita. Jadi apa? Kamu punya barang, aku punya uang, maka bisa deal kalau Gusti Allah ridho. Walaupun kamu punya barang, aku punya uang, tapi kalau Gusti Allah nggak ridho, maka nggak jadi. Nah, oleh sebab inilah kalau kita menganggap sebagai Gusti Allah itu hadir di tengah-tengah kita, maka semua aktivitas kita, apa yang kita lakukan selalu bersama Allah. Kun ma'allah, jadilah kamu selalu bersama Allah. Kalau kamu nggak bisa bersama Allah, maka bersamalah orang yang dekat kepada Allah dan seterusnya.
Oleh sebab itu, anak indah dunia abdi ini tergantung menempatkan Allah ini di mana. Kalau kita menempatkan Allah sebagai Tuhan kita dan kita, maka prakteknya, kalau teorinya kan anak indah dunia abdi, aku berdasarkan prasangka hambaku. Dan namanya prasangka kan bebas. Nah, cara prakteknya adalah mempraktikkan hadis ini gimana? Kalau kita menempatkan Allah sebagai Tuhan kita, maka kita menempatkan diri sebagai hambanya, maka sembahlah dia, sehingga kita menjadi orang yang agamis ahli ibadah. Itu praktek kalau menempatkan Gusti Allah sebagai Tuhan. Kalau kita menempatkan Gusti Allah sebagai teman kita, apa boleh itu? Gusti Allah sudah memberikan pernyataan anak indoni aku berdasarkan prasangka. Kalau memang hambaku menganggap aku sebagai temannya, maka jadilah teman yang baik. Teman yang baik itu bagaimana? Susah senang kita selalu bersama. Jatuh alhamdulillah, dapat nikmat alhamdulillah. Itu selalu bahagia. Kalau kita misalnya menganggap Gusti Allah sebagai teman kita nggak boleh bersedih. Kita nggak boleh bersedih. Satu Qadir aja mengatakan orang tidak akan mampu merasakan nikmatnya bala. Bala kan cobaan, musibah, sakit kan. Tapi tidak bisa merasakan nikmatnya bala kalau nggak kenal dengan zat yang memberi bala. Ini merupakan contoh praktek menempatkan Gusti Allah sebagai teman. Apalagi kalau kita menempatkan Gusti Allah sebagai seorang kekasih. Kekasih. Maka kita sebagai walinya. Alim min auliyaillah. Apa kelebihannya menjadi walinya Gusti Allah? Jangan tanya. Karena ketika seseorang itu sudah menjadi kekasihnya Gusti Allah, maka antara hukum ada dan tidak ada sudah nggak ada perbedaan. Benar apa salah juga nggak ada perbedaan. Ya kata tadi kan, jatuh bahagia, jatuh ya beruntung, bangkit juga beruntung. Selalu menang. Walaupun seluruh dunia memusuhinya, walaupun seluruh dunia mencelanya, tapi kenyataannya ketika meninggal yang ziarah banyak sekali. Itu walinya kekasihnya Gusti Allah. Sudah nggak ada perbedaan antara ada dan tidak ada. Itu kelebihan. Jadi lalu mana yang baik kita menganggap menempatkan Gusti Allah, ya kita menganggap Gusti Allah bagaimanakah yang bagus, yang baik itu. Yang baik kita menempatkan Gusti Allah atau menganggap Gusti Allah yang bagaimana yang bagus. Maka jawaban itu dikembalikan pada masing-masing perorangan. Karena pertanyaan ini itu harus jawabannya berbeda-beda dari setiap orang, setiap manusia. Karena apa? Karena setiap manusia itu punya profesi yang beda-beda. Setiap profesi yang beda-beda. Kalau memang dia itu seorang kontraktor, maka lebih baik cocoknya adalah menempatkan Gusti Allah sebagai partner bisnisnya. Partner bisnis. Karena setiap proyek kan agar supaya itu lancar kan selalu komunikasi harus Gusti Allah menempatkan sebagai partner bisnisnya. Ya Allah, jika proyek saya ini lancar, pembayaran juga lancar, nanti saya nadar mau mengajikan Gus Syahid, sama itu. Pondok Mis mau saya sumbang. Loh, ini tepat contoh praktek menempatkan Gusti Allah sebagai partner bisnis. Lah, apa enggak sul adab begitu? Ya, oleh sebab itu apa yang baik. Jadi mulanya Gusti Allah itu gentle, enggak mudah enggak mudah tersinggung atau enggak mudah pakai gaya itu enggak. Itu setiap bisa bermuamalah, bisa serawung dengan hambanya mau kayak apa saja. Kalau memang bagi orang, bahkan itu seorang kiai kadang menempatkan Gusti Allah, menganggap Gusti Allah itu juga sama partner bisnis. Contohnya kiai dimintai bantuan, minta pangestu, kiai doakan mudah-mudahan bisnis saya ini
bisnis saya ini dengan orang Korea lancar. Nanti kalau cair bagian jenengan 10% yai lah. Kan akhirnya kan dia ini mau nggak mau harus kong kali kong sama sama Gusti Allah. Mengajukan proposal. Ya Allah, kasih pemuda, kasih pertolongan. Dengan barokahnya, wah, kemudian wiridan. Dengan wiridan, dengan puasa, dengan amalan. Ini contoh praktek menganggap atau menempatkan Gusti Allah di tempat yang tepat. Ya, kalau memang baik itu kalau diukur pada masing-masing pribadi, ya tadi tergantung profesinya. Ya, tetapi kalau baik yang universal, seharusnya jangan itulah. Seharusnya kita menempatkan diri sebagai hambanya dan Allah sebagai Tuhannya, sehingga kita menjadi benar-benar abid kawula dan Allah adalah Rob atau Tuhan. Seharusnya seperti itu. Tapi ini ingat, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Makanya jangan terlalu memaksakan tentang teori baik dan buruk kepada seseorang. Mungkin kita menganggap itu baik, tapi kadang itu buruk bukan buat orang lain. Kadang itu kita menganggap itu buruk, tapi ternyata itu baik bagi orang lain. Allah Maha bijak dan Allah Maha mengetahui.